Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dean Sunggilan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tingkatan dan kepangkatan di IPDN. Khususnya saya akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan dari praja tingkat 2, yakni Madya Praja. Setelah membahas tentang kehidupan tentang tingkat 1 atau Muda Praja. Oke, langsung aja kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kehidupan dari Madya Praja tingkat 2 di IPDN. Madya Praja, seperti namanya Madya, yang berarti menengah. Di tahapan ini, Madya Praja atau Praja tingkat 2 memiliki 1 bintang di pundaknya. Nah, 1 bintang ini berarti memiliki tanggung jawab 1 tingkatan di bawahnya, yakni Muda Praja. Otomatis untuk pola pembinaannya juga di tahapan Madya Praja ini lebih tinggi atau lebih meningkat dari yang sebelumnya hanya masa penanaman di Muda Praja. Untuk masa Madya Praja ini, pada poin pengajaran sama halnya dengan Praja tingkat 1 atau Muda Praja, yakni dijalani selama setahun dengan mengikuti 2 semester perkuliahan, semester 3 dan semester 4. Mata kuliah yang diajarkan tentunya sudah bukan mata kuliah dasar lagi, akan tetapi sudah lebih berfokus pada masing-masing fakultas dan jurusan. Nah, di tingkat 2 ini, pihak kampus akan membagi jumlah praja sesuai dengan jurusan dan fakultas yang sudah ditentukan oleh pihak kampus, yang kemudian akan ditempatkan dan menjalani pendidikan di IPDN kampus daerah. Sebagai gambaran, jadi berdasarkan pengalaman saya pada waktu tingkat 1 Muda Praja, nantinya semua praja akan dikumpulkan di Balai Rung atau sejenis aula besarnya di IPDN. Dan nantinya pihak kampus akan memberikan kertas angket untuk diisi. Nah, di situ akan ada pilihan-pilihan kampusnya. Kita akan diberikan kesempatan untuk memilih 2 kampus. Setelah 2 kampus tersebut kita pilih, nantinya akan ditentukan oleh pihak dari IPDN sendiri atau pihak kampus. Sewaktu zaman saya pribadi, setiap tahun pihak kampus akan merolling praja yang ada di kampus daerah maupun di kampus pusat berdasarkan jurusan dan fakultasnya masing-masing tentunya. Untuk pembagiannya tetap masih ada yang tersisa di IPDN kampus pusat. Setiap tahun pihak kampus tentu memiliki beberapa kebijakan yang berubah-ubah, yang telah dipertimbangkan tentunya. Sampai saat ini berdasarkan info dari adik-adik saya yang masih menjalankan pendidikan di kampus, untuk pola pembagiannya agak berbeda. Pembagiannya ketika sudah memasuki tingkat 2 atau Madya Praja, semuanya akan disebar tanpa terkecuali. Jadi tidak ada lagi yang Madya Praja yang tinggal di kampus pusat atau kampus Jatinangor. Jadi yang tertinggal di kampus IPDN pusat atau di Jatinangor hanya tingkat 1, 3, dan 4. Tetapi ketika sudah tingkat 4 tentunya sama seperti sebelumnya akan ditarik kembali lagi ke kampus IPDN Jatinangor pusat tentunya. Selanjutnya pada poin pelatihan ini bisa dikatakan sama juga dengan tingkat 1 Muda Praja, yakni akan melaksanakan praktik lapangan. Kalau di Muda Praja biasanya disebut dengan PL1, sedangkan Madya Praja akan disebut dengan PL2 tentunya. Ini dilaksanakan pada masa-masa akhir tingkat 2 Madya Praja tentunya. Selanjutnya, pada poin pengasuhan ini, kita akan menjalani kehidupan di kampus sebagai Madya Praja. Secara umum, bangun tidur sampai tidur lagi, semua tingkatan praja menjalani tata kehidupan yang sama di kampus tentunya. Kemudian, pada tingkat Madya Praja ini, kita sebagai Madya Praja akan melaksanakan kegiatan pengkaderan. Nah, kegiatan pengkaderan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan kita sebagai Madya Praja menjadi penerus kakak-kakak tingkat kita, tingkat 3 Madya Praja, dalam segala kegiatan organisasi sampai beberapa ekskul, khususnya drum band.
Misalnya untuk kegiatan organisasi, kalau di universitas namanya BEM kalau tidak salah ya. Sedangkan di IPDN saat ini disebut dengan MKP atau Manggala Korps Praja. Jadi ini istilahnya BEM-nya di IPDN nih. Nama ini sempat mengalami beberapa pergantian, yang dulunya sempat bernama WWP atau Wahana Wiyata Praja. Nah, di dalam organisasi ini terdapat pejabat-pejabat praja tentunya. Kalau sebutan untuk MKP mulai dari Manggalapati, Wakil Manggalapati, Senapati, Wirapati, dan Dharmapati. Nah, kalau di kampus pusat, pimpinan pejabat praja tertingginya itu adalah Manggalapati. Sedangkan kalau yang berada di IPDN kampus daerah, pimpinan pejabat yang tertingginya itu adalah Senapati Praja. Selain pejabat-pejabat tersebut, tentunya ada juga pejabat-pejabat lainnya seperti inspektorat, kepala-kepala dinas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan ekskul sendiri, Masa Madya Praja ini akan melaksanakan pengkaderan untuk ekskul GAP atau Drum Band Gita Abdi Praja. Tentunya teman-teman sering melihat di video-video yang sering beredar drum band dari IPDN tentunya. Itu namanya adalah Gita Abdi Praja atau biasa disingkat dengan GAP. Hari ini kita sambut Marching Band Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di barisan paling depan dari parade duplikat bendera pusaka dan naskah. Oke, kayaknya segitu dulu untuk pembahasan kita Madya Praja. Semoga bisa menambah informasi kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.